Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Walhamdulillahilladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan narju biha aliyal janani nuzula wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh aqwamul khalqi dinan wa ahdahum sabila. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih, wallah mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asyara Yahya bis sababati fil yammi falyanzur bima yarji'. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sebagai wujud atau bentuk nyata rasa syukur kita kepada Allah, maka pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama untuk mengkaji kembali, untuk mentadabburi kembali ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan syukur nikmat atau bersyukur kepada Allah. Maka mari kita akan bahas lagi, kaji lagi, kita maknai kembali ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang syukur nikmat, tentang bersyukur kepada Allah sesuai dengan tema kajian kita pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa, pendengar dan peserta Kiram 241 sebagai madkhol atau pintu masuk dalam kajian ini, mari kita sama-sama buka firman Allah yang diabadikan dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 155 sampai dengan ayat 156. Ini sebagai madkhol, sebagai pintu masuk. Pintu masuk kajian kita, tema kajian kita pada kesempatan kali ini. Dalam ayat itu secara tegas Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Secara bebas bisa kita terjemahkan, wala nabluwannakum, dan sungguh pasti kami Allah akan menguji kalian semua dengan sedikit ketakutan, bisyai'in minal khaufi wal ju'i, dan sedikit rasa lapar, wa naqsim minal amwali wal anfus, dan sedikit kekurangan harta dan jiwa, wassamarat, dan sedikit kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan beritakanlah, sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah. Orang sabar adalah orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka langsung ingat
dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan hanya kepadanya kami nanti akan kembali. Pemirsa dan pendengar serta peserta kiram 241, mari kita telaah ayat itu. Kalau ada yang bertanya, apa hubungannya ayat ini dengan tema kajian kita pada kesempatan kali ini, yaitu bersyukur kepada Allah. Hubungannya apa? Tadi saya jelaskan di awal, kami jelaskan di awal ini sebagai pintu masuk, sebagai madkhal. Karena biasanya manusia itu, karena sifatnya yang la dzulumun kafar, suka berbuat zalim, suka mengkufuri nikmat Allah, maka kita mencoba untuk masuk melalui ayat ini. Karena biasanya itu manusia itu baru ingat kepada Allah, mendekat kepada Allah kalau ditimpa musibah. Kalau ditimpa musibah, manusia itu berbondong-bondong mendekat kepada Allah. Bersimpuh memohon kepada Allah. Dalam setiap sujud panjangnya, memohon kepada Allah agar segera dibebaskan, dilepaskan dari musibah yang menimpanya. Tetapi biasanya umumnya manusia yang tanpa iman, hatinya tidak khusyuk, tunduk patuh kepada Allah, kalau manusia itu tidak diberi musibah, itu biasanya tidak ingat. Kalau diberi nikmat oleh Allah, nikmat ketenangan, kemudian nikmat dia tidak kelaparan, kemudian nikmat-nikmat yang lain, itu biasanya ada manusia yang tidak sadar. Maka kita akan masuk melalui ini. Kita akan melihat lawan kata dari ayat-ayat ini. Maka mohon izin nanti untuk agar lebih jelas lagi, kami mohon izin mungkin akan menggunakan papan tulis untuk menuliskan hal-hal yang perlu kami tuliskan supaya lebih detail dan mudah dipahami untuk kemudian sama-sama kita amalkan. Baik pemirsa, kalau kita lihat dalam ayat itu Allah berfirman wala nabluwannakum. Wala nabluwannakum. Kalau kita perhatikan ayat ini, pemirsa, di ayat ini atau ayat ini Allah buka dengan menggunakan huruf lam. Ini la. La, kita baca pendek la, bukan la tetapi la. Dalam bahasa Arab, la di sini dinamakan lamut taukid. Ini adalah lam at-taukid. Lam at-taukid itu sebagai huruf penguat. Jadi lam di sini adalah lam taukid, yaitu huruf penguat, huruf menyangatkan, huruf menguatkan. Juga nun di sini, nun yang ada syiddahnya ini, nun bertasdid ini juga dinamakan huruf penguat, yaitu nun at-taukid. Jadi dalam satu ayat ini kita temukan dua huruf penguat. Yang pertama lamut taukid, yang kedua nun at-taukid. Padahal kaidah awal, kalau informasi itu datangnya dari Allah, kaidah awalnya itu kita sebagai orang yang beriman tidak boleh meragukan sedikit pun. Kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab itu atau Al-Quran itu tidak perlu diragukan. Maka kalau kita masih merasa punya iman, maka tidak wajar bagi orang yang merasa iman kepada Allah, lesannya mengaku beriman kepada Allah, kok meragukan informasi yang Allah sampaikan. Padahal sebetulnya dalam ayat ini Allah cukup berfirman wa nabluukum, tidak perlu menggunakan huruf penguat lam taukid maupun nun at-taukid. Cukup Allah katakan wa nabluukum, itu sudah sangat kuat. Karena yang menyampaikan adalah Allah. Tetapi
Di sini Allah gunakan tidak hanya satu huruf penguat, tetapi dua huruf penguat. Karena meskipun yang menyampaikan Allah ternyata masih ada manusia-manusia yang tidak mempercayai. Acuh tak acuh dengan informasi yang disampaikan oleh Allah. Maka Allah gunakan dua huruf penguat. Sehingga ayat ini bermakna dua kali sesungguhnya. Padahal Allah itu kalau menyampaikan, yang menyampaikan Allah cukup, tidak perlu huruf penguat. Pasti la raiba fih, tidak perlu diragukan. Tetapi Allah gunakan dua huruf penguat seakan-akan. Sehingga kalau ada ayat, di situ ditemukan huruf penguat, maka ayat itu bermakna bahwa informasi yang akan disampaikan itu sangat penting. Yang akan disampaikan sangat penting. Seakan-akan ayat ini bermakna, hei manusia, perhatikan, dengarkan. Ada informasi yang akan aku sampaikan. Ada informasi yang akan aku sampaikan. Maka huruf penguat ini berfungsi untuk menegaskan bahwa informasi yang akan disampaikan itu sangat penting. Sehingga manusia diminta untuk mendengarkan, memahami, dan memperhatikan pesan yang akan disampaikan oleh Allah di sini. Maka Allah gunakan huruf penguat. Pesannya apa? Informasi yang akan Allah sampaikan apa? Ternyata Allah akan menguji kita semua. Walanabluwannakum. Allah akan uji, kami akan uji kalian semua. Selama kita hidup di dunia ini berarti selama itu pula Allah akan menguji kita. Kita akan selalu menghadapi ujian dari Allah. Karena bagi orang yang beriman, ad-dunya darul bala. Dunia itu adalah tempat ujian. Ujian ada dua, menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Semuanya adalah ujian dari Allah. Maka ini informasi yang Allah sampaikan, ternyata Allah akan menguji kita. Dalam ayat ini apa yang akan diujikan oleh Allah? Bisyai'in minal khawfi. Bisyai'in. Minal khawfi. Wal ju'i. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Ini ujian yang akan Allah berikan kepada kita. Bisyai'im minal khaufi, dengan sesuatu. Di sini ada huruf min. Min itu litab'id, untuk sebagian, tidak semuanya. Min itu untuk sebagian. Maka Allah akan uji kepada kita sedikit atau sebagian rasa takut. Kemudian sebagian atau sedikit rasa lapar. Karena Allah gunakan min. Min itu litab'id, untuk sebagian, bukan untuk semuanya. Wa naqsim minal amwal wal anfus, sedikit kekurangan harta maupun jiwa. Was samarat, sedikit kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita atau kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, dari sini kita akan masuk ke tema kita. Karena biasanya orang itu kalau diuji dengan takut, dia baru ingat Allah, baru mendekat kepada Allah. Diuji dengan rasa sedikit kekhawatiran, baru sedikit saja sudah bersimpuh kepada Allah. Tetapi giliran dia diuji dengan rasa aman, tanpa takut, tanpa khawatir, dia lupa kepada Allah.
Maka kami akan masuk dari ayat ini. Karena lawan khauf adalah aman, tentram, nyaman, dan lain sebagainya. Maka manusia tatkala diberi kondisi situasi yang aman itu biasanya melupakan Allah. Tapi begitu diberi rasa takut, sedikit khawatir seperti saat ini yang sedang kita alami, rame-rame berdoa kepada Allah, berbondong-bondong kepada Allah. Fa idza massal insana dzurrun da'ana summa idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Itu kata Allah di dalam Quran surah Az-Zumar surah ke-39 ayat ke-49. Ini sifat umum manusia. Sifat umum manusia seperti ini. Fa idza massal insana dzurrun. Dan apabila manusia itu ditimpa bencana. Sifat manusia umumnya seperti ini. Da'ana, langsung dia memohon, bersimpuh, berdoa kepadaku, kepada kami, yaitu kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Summa idza khawwalnahu ni'matan minna. Kemudian apabila kami curahkan, limpahkan sedikit nikmat kami kepada mereka, dia dilepaskan dari bencana yang menimpanya, serta-merta manusia itu muncul kesombongannya. Qala innama utituhu ala ilmin. Sesungguhnya aku bisa lepas dari bencana ini itu karena murni kepinteranku, bukan karena Allah, tapi karena kepandaianku untuk bisa lepas dari musibah bencana yang aku alami. Itu manusia itu sifatnya seperti ini. La dzulumun kafar. Suka berbuat dolim, suka mengkufuri nikmat Allah. Maka jangan sampai kita termasuk bagian dari orang-orang yang Allah sebutkan dalam Quran surah Az-Zumar surah 39 ayat 49 ini. Na'udzubillah. Ini sifat manusia. Diuji dengan takut baru ingat. Diuji dengan lapar baru ingat pada Allah. Diuji dengan kekurangan harta, benda, sandang, pangan, papan, jiwa maupun buah-buahan baru ingat kepada Allah. Tapi ketika Allah lepaskan mereka dari musibah tersebut, rasa takut diganti dengan rasa aman, rasa lapar diganti dengan rasa kenyang berkecukupan, kekurangan harta diganti oleh Allah dengan rasa kekurangan harta benda diganti dengan kecukupan harta benda, kemudian kekurangan jiwa diganti oleh Allah juga, kekurangan harta buah-buahan diganti oleh Allah dengan kecukupan. Itu manusia biasanya lantas melupakan bahwa dulu saat ditimpa bencana dia memohon kepada Allah. Tapi ketika dilepaskan dari bencana, manusia serta-merta muncul kesombongannya dengan mengucapkan qala innama utituhu ala ilmin. Belum lagi dalam Quran surah Yunus. Surah ke-10 ayat 12. Pemirsa maupun peserta Girom maupun pendengar bisa melihat Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 12. Itu ciri manusia yang lain, yang sombong, angkuh, ingat kepada Allah saat ditimpa musibah saja. Kata Allah, wa idza massal insana dzurru ta'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima falamma kashafna anhu dzurrahu marra ka'allam yad'una ila dzurrim massah kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Itu kata Allah. Manusia itu kalau ditimpa bencana, dia langsung berdoa kepada Allah, baik dalam keadaan berbaring maupun berdiri maupun duduk. Dalam keadaan berbaring li jambihi atau duduk, au qa'idan atau berdiri, au qa'iman. Itu sudah sifat manusia. Umumnya begitu. Ditimpa musibah langsung ingat kepada Allah. Tetapi falamma kashafna anhu dzurrahu. Maka ketika kita lepaskan dia dari musibah yang dialaminya, ka'allam yad'una ila dzurrim massah.
Dia lupa seolah-olah dia dulu tidak pernah berdoa kepada Allah untuk mohon kepada Allah agar dilepaskan, dibebaskan dari bencana yang menimpanya. Maka kita jangan berlaku seperti ini. Na'udzubillah. Maka dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa lawan dari khauf, rasa nyaman, lawan dari musibah adalah nikmat. Ini ayat-ayat musibah memang. Kita akan masuk dari sini karena lawan musibah adalah nikmat. Biasanya manusia itu kalau diberi nikmat oleh Allah, dia tidak ingat Allah. Tapi kalau diuji dengan musibah, baru sadar, baru ingat kepada Allah. Dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dari situ kita akan masuk tema kajian kita pada kesempatan kali ini.